Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan Bekasi GBD Situbondo. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semuanya sehingga kita boleh ada hingga sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Pagi hari ini kita tim sarapan pagi semuanya telah berada di pantai wisata Grand Patek di Bapak-Ibu Saudara. Saya bersyukur pada pagi hari ini saya dapat menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di pantai Grand Patek ini. Puji Tuhan, ini adalah suatu anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan untuk kami ada di tempat ini untuk melakukan sarapan pagi. Puji Tuhan, saya akan membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bertemakan janganlah menganggap sepi kekayaannya. Janganlah menganggap sepi kekayaannya. Kita membaca di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Saya bacakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Puji Tuhan, kalau hari-hari ini bacaan firman Tuhan saya secara pribadi yaitu di dalam Roma, dan saya telah menemukan dan merenungkan di dalam Roma 2 ayat keempat ini suatu ayat yang sangat memberkati saya, yaitu yang mengatakan bahwa supaya kita jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan, menganggap sepi kekayaan Tuhan, menganggap sepi kesabaran dan kelapangan hatinya. Puji Tuhan, sebenarnya dalam Roma ini Paulus memberikan surat ini ada suatu peringatan kepada jemaat Tuhan di sana. Dikatakan supaya kita jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan, kesabaran dan kelapangan hatinya. Puji Tuhan, menganggap sepi menurut hal sesuatu yang saya terima, yaitu di sini saya bacakan, memandang tidak ada apa-apanya ya Bapak Saudara, memandang tidak berguna, tidak bermanfaat atau tidak berarti. Menganggap sepi juga berarti mengabaikan karena dianggap tidak ada apa-apanya atau tidak berarti. Jadi menganggap sepi itu dianggap bukanlah sesuatu hal yang penting, tidak ada apa-apanya, tidak berarti. Nah, Roma 2 ayat yang keempat ini mengatakan bahwa supaya kita tidak menganggap sepi kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya. Mari kita melihat lebih dalam ya Bapak Saudara ya. Kiranya jangan menganggap sepi segala kekayaannya. Melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita kenal saat pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus tahu, mengakui dan menyadari bahwa kekayaan kemurahan, kekayaan kesabaran, dan kekayaan kelapangan hati Tuhan adalah tidak terbatas. Kita harus meyakini bahwa kekayaannya itu jauh lebih banyak daripada yang kita lihat secara kasat mata hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Kalau tadi Roma 2 ayat 4 ada beberapa hal pembagian yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu yang pertama, supaya kita jangan menganggap sepi kekayaan kemurahannya. Yang pertama, kekayaan kemurahannya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Puji Tuhan, masih adakah seorang yang mau menyepelekan kekayaan kemurahan Tuhan? Masih adakah di antara kita seorang ingin yang bermegah karena kekayaan duniawi yang kita miliki hari-hari ini Bapak Saudara ya? Mungkin kita memiliki harta yang begitu bergelimpang, harta yang begitu banyak. Apakah kita masih bermegah dengan kekayaan duniawi yang kita miliki hari-hari ini?
Adakah di antara kita yang masih menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan? Puji Tuhan, ini adalah suatu peringatan yang Rasul Paulus, firman Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Paulus untuk kita semuanya, kepada jemaat di Roma ya. Maukah kita menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan? Marilah pada pagi hari ini kita belajar kepada pemazmur, yaitu Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang kaya dan sangat diberkati oleh Tuhan ya Bapak Saudara ya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 90 ayat 17, saya bacakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Dengan segala kerendahan hati, Daud mengakui bahwa karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Allah kepada kita, ia memohon diteguhkan supaya perbuatan tangannya, semua perbuatannya, ia merindukan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kebaikan dan kebajikan untuk semua umat manusia. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 100 yang ke-7 ayat 43, Alkitab mengatakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ingat-ingatlah bahwa segala kemurahan Allah itu adalah menuntun kita agar bertobat. Puji Tuhan. Paulus melalui jemaat di Roma mengatakan supaya kita tidak menganggap sepi kemurahan Tuhan. Di sini dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 43, segala kemurahan Allah itu adalah untuk menuntun kita agar kita bertobat, Bapak Ibu Saudara ya. Supaya kita bertobat dan kita menyadari kesalahan kita. Selanjutnya adalah supaya kita tidak menganggap sepi kekayaan kesabaran Tuhan. Melalui nas Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, apakah kita menganggap sepi kekayaan kesabarannya? Tidakkah kita tahu bahwa maksud kekayaan kesabaran Allah itu adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan ya Bapak Ibu Saudara ya. Roma 3 ayat 25, mari kita baca Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Puji Tuhan. Kesabarannya itu yang membuat kita supaya kita memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bertobat. Roma 3 ayat 25 bagian terakhir, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Tuhan membiarkan dosa-dosa yang kita perbuat supaya kita ada waktu kesempatan untuk kita bertobat. Itu adalah kesabaran Allah, supaya kita memiliki waktu untuk kita menyadari atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat ya Bapak Ibu Saudara ya. Sejak semula Tuhan kita Yesus Kristus sudah ditentukan Allah Bapa menjadi jalan pendamaian karena iman dengan darahnya yang kudus dan yang mahal itu, sesuai dengan Roma 3 ayat yang ke-25 tadi. Ketetapannya itu dibuat untuk menunjukkan keadilannya yang sangat luar biasa, sebab ia sudah lama membiarkan semua dosa manusia yang telah terjadi, yaitu pada masa kesabaran Tuhan. Tuhan Yesus mati di salib, dia mendamaikan dosa-dosa kita. Itu sudah menunjukkan dia batas kesabarannya yang sudah lama dia tunjukkan sejak manusia pertama hingga sampai kita saat hari ini. Dia telah memperdamaikan dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu kekayaan kelapangan hatinya. Dalam pengertian umum Bapak Ibu Saudara ya, lapang hati itu adalah merasa senang, merasa lega,
atau merasa sabar. Seseorang yang lapang hati umumnya menerima dan menjadi tenang. Tetapi merasa senang bahkan suka memaafkan dan meminta maaf. Apabila seseorang yang berdosa saja dapat berlapang hati, merasa senang, merasa lega dan merasa sabar menghadapi berbagai masalah, apalagi Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita meminta maaf dan kita memohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita membaca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Boleh jadi kita masih mengingat pada nyanyian Mazmur tadi, Bapak Saudara ya, bahwa sebenarnya dikatakan lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Puji Tuhan. Pagi hari ini Roma 2 ayat 4 mengajarkan kepada kita bahwa kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan itu adalah supaya menuntun kita, memberikan kepada kita untuk kita memiliki waktu untuk kita memohon ampun dan bertobat terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Hari-hari ini hal-hal yang terjadi di dunia, banjir, gempa bumi, gunung meletus, ataupun hari-hari ini yang terjadi penyebaran virus corona, mari kita tidak menganggap ini adalah suatu hal yang sepi, suatu hal yang biasa, tetapi kita mau menyadari bahwa maksud semuanya itu adalah Allah untuk menuntun kita semuanya, untuk kita manusia dapat bertobat dan kita dapat menyadari atas kesalahan-kesalahan Allah, sehingga kita dapat mengaminkan di dalam Roma 2 ayat yang keempat ini, kemurahan dan kesabaran dan kelapangan hatinya itu adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Mungkin badai virus corona sudah menurun dan kita sudah melewati masa-masa yang ekstrim, masa-masa yang menyulitkan. Kita tidak akan menganggap ini berlalu dan begitu saja, tetapi ini membawa kita suatu pertobatan, bahwa kita menyadari itu semuanya adalah peringatan Tuhan untuk kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Saudara, inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Mari hari ini kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus dan kita tidak akan menganggap lagi sepi kekayaannya, sepi kemurahannya, sepi kesabarannya, sepi kelapangan hatinya, tetapi kita menyadari bahwa kita harus bertobat dan kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.